Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dikarenakan keadaan masa pandemi saat ini, jadi pembelajaran kita hari ini daring dan Ibu akan menjelaskan beberapa materi pembelajaran kita melalui video. Baiklah, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai menerapkan strategi merek. Nah, dari gambar di samping kira-kira ada yang tahu nggak sih itu contoh gambar apa? Nah, betul ya. Gambar tersebut merupakan sebuah contoh merek produk. Nah, pertama kita masuk nih ke konsep merek. Merek itu apa sih? Nah, merek adalah suatu tanda sign untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang diproduksi agar konsumen dapat membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh produsen lainnya. Merek bisa jadi merupakan bentuk perlindungan HKI atau hak kekayaan intelektual yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Barang atau jasa apapun yang kita butuhkan lebih sering kita sebut dengan nama dagangnya ketimbang nama generiknya. Sejak sebelum memulai aktivitas pagi hari ini, Anda sarapan sari roti ditemani secangkir kopi kapal api sambil membaca Kompas online di iPad. Baru pergi naik Innova menuju kantor, sudah beberapa merek yang Anda sebutkan? Nah, merek atau juga bisa dikenal dengan istilah brand adalah penanda identitas dari sebuah produk, barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Nah, merek memiliki 6 tingkatan. Yang pertama itu atribut, yaitu setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek. Contohnya, PT Garuda Indonesia. Maka atribut yang melekat adalah tepat waktu dan aman tentang produk, cepat dan tepat tentang proses, bersih dan nyaman tentang bangunan, serta andal, profesional, kompeten, dan siap membantu tentang staf. Yang kedua itu manfaat. Merek juga mempunyai sekumpulan manfaat selain aspek atribut, di mana yang dibeli konsumen bukan atribut melainkan manfaat. Hal tersebut yang mendorong perusahaan agar dapat menerjemahkan atribut produk menjadi manfaat produk, baik itu fungsional maupun emosional. Contohnya, pada penerbangan Garuda tepat waktu sebagai manfaat fungsional dan layanan istimewa awak Garuda. Sebagai manfaat emosional mulai dari saat reservasi penerbangan hingga tiba di bandara tujuan. Para penumpang akan dimanjakan oleh pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramah tamahan Indonesia, diwakili oleh salam Garuda Indonesia dari para awak kabin. Selanjutnya itu nilai. Nilai dari perusahaan juga dapat dinyatakan melalui merek. Merek yang mempunyai nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. Contohnya, PT Garuda sebagai produk maskapai jasa penerbangan yang eksekutif. Kata eksekutif dapat mewakili nilai yang dimiliki jasa penerbangan maskapai Garuda Indonesia yang merupakan maskapai kelas menengah ke atas sebagai positioning yang dimiliki oleh produk jasa penerbangan ini. Hal ini dapat dilihat dalam price list harga yang ditawarkan serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki untuk menunjang operasional maskapai penerbangan. Selanjutnya yaitu budaya. Suatu budaya tertentu serta sifat dan perilaku dapat digambarkan melalui merek. Seperti kita ketahui bahwa PT Garuda Indonesia Airlines merupakan maskapai penerbangan milik Indonesia, membawa karakteristik budaya Indonesia dalam setiap penerbangannya, sehingga brand maskapai ini mencerminkan nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan begitu, secara tidak langsung maskapai ini turut memperkenalkan budaya Indonesia tidak hanya nasional tapi juga sampai ke internasional.
Hal ini terlihat dari seragam untuk wanita berupa kebaya yang dikembangkan agar tampak modern dengan corak-corak batik yang tradisional. Garuda Indonesia menggunakan corak perang Gondosuli di setiap seragam kebayanya, dengan menggunakan motif batik yang disebut sebagai lereng Indonesia. Garuda Indonesia yang mengupayakan terciptanya nuansa Indonesia di dalam kabin mencoba menambahkan lantunan musik tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Hidangan makanan yang disajikan di dalam kabin Garuda Indonesia kemudian diselaraskan dengan cita rasa Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Selanjutnya, kepribadian. Merek juga mencerminkan kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi, diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan. Contohnya, dalam tingkatan ini, maskapai Garuda Indonesia memakai semua jenis kepribadian, misal sebuah keluarga, eksekutif, pria dan wanita sampai ke backpacker, sesuai dengan misi maskapai ini untuk memberi kepuasan kepada konsumennya, sehingga mereka merasa puas memakai maskapai tersebut. Selanjutnya, pemakai. Jenis konsumen sebagai pengguna merek produk tersebut juga dapat ditunjukkan melalui merek tersebut. Hal tersebut menyebabkan para pemasar menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya. Contoh, PT Garuda membidik konsumen domestik dan internasional bagi usahawan, perorangan, wisatawan yang kebanyakan adalah golongan menengah ke atas, dan juga kargo termasuk penerbangan borongan. Nah, selanjutnya memilih elemen merek. Terdapat 6 kriteria untuk memilih elemen merek. Yang pertama, memorability, yaitu dapat diingat. Seberapa mudah merek itu diingat dan dikenali. Yang kedua, meaningfulness, berarti, yaitu apakah elemen merek itu kredibel dan mengidentifikasikan kategori yang berhubungan dengannya. Selanjutnya, likable, dapat disukai. Seberapa menarik estetika elemen merek dapat dilihat dari bentuk, warna, atau nama. Selanjutnya, transferable, dapat ditransfer. Apakah elemen merek itu dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda. Selanjutnya, adaptability, dapat disesuaikan. Seberapa mudah elemen merek itu disesuaikan dan diperbarui. Selanjutnya, protectability, dapat dilindungi. Seberapa mudah elemen merek itu dapat dilindungi secara hukum. Selain nama merek, semboyan juga merupakan sarana yang efisien untuk membangun ekuitas merek. Fungsinya sebagai perdagangan untuk membantu konsumen memahami merek dan menerjemahkan maksud program pemasaran. Baiklah, selanjutnya peran dan manfaat merek. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu peran merek. Yang pertama, konsumen akan lebih mudah dalam melakukan proses pemesanan dan pencarian suatu produk. Yang kedua, perusahaan dapat mengatur persediaan dan pencatatan dengan bantuan merek. Yang ketiga, keunikan produk dapat terlindungi melalui merek yang telah dipatenkan. Yang keempat, konsumen akan melakukan pembelian ulang apabila merasa puas terhadap kualitas produk yang ditandai dengan merek. Yang kelima, merek menjadi suatu sarana yang kuat untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, manfaat merek bagi konsumen. Yang pertama, sebagai identifikasi sumber produk. Yang kedua, penetapan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu. Yang ketiga, pengurang risiko. Yang keempat, penekan biaya pencarian atau search cost internal dan eksternal. Yang kelima, janji atau ikatan khusus dengan produsen. Yang keenam, alat simbolis yang memproyeksikan citra diri. Yang ketujuh, signal kualitas. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis merek. Seperti yang ada pada gambar di samping, itu merupakan jenis-jenis merek. Yang pertama, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama.
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya, seperti produk handphone, makanan, minuman, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, contohnya pada gambar yang pertama tuh. Nah, yang kedua, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contoh dari merek jasa ini bisa berupa merek pada jasa pos, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya pada gambar kedua, logo Bank BNI ya. Nah, yang ketiga, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan. Contohnya, agar-agar swallow globe dengan agar cap bola dunia. Nah, contohnya tuh gambar yang ketiga ya. Selanjutnya, membangun merek. Gimana sih cara membangun merek? Membangun merek yang kuat tidak berbeda dari membangun sebuah rumah. Untuk memperoleh bangunan rumah yang kukuh, diperlukan fondasi yang kuat. Begitu juga dengan membangun dan mengembangkan merek. Cara membangun merek yang kuat adalah yang pertama, memiliki positioning yang tepat. Merek dapat dipositioningkan dengan berbagai cara, misalnya dengan menempatkan posisinya secara spesifik di benak pelanggan. Yang kedua, memiliki brand value yang tepat. Merek merupakan salah satu elemen penting dalam pemasaran. Ia mengelompokkan merek sebagai salah satu elemen di dalam pembentukan nilai. Nah, selanjutnya memiliki konsep yang tepat. Tahap akhir untuk mengkomunikasikan brand value dan positioning yang tepat kepada konsumen harus didukung oleh konsep yang tepat. Pengembangan konsep merupakan proses kreatif karena berbeda dari positioning. Konsep dapat terus-menerus berubah sesuai dengan daur hidup produk yang bersangkutan. Konsep yang baik adalah dapat mengkomunikasikan semua elemen-elemen brand value dan positioning yang tepat sehingga brand image dapat terus-menerus ditingkatkan. Nah, yang terakhir, strategi merek. Suatu merek harus memiliki strategi yang baik dan kuat dalam mengenalkan dan memasarkan produk sesuai dengan nilai jual merek yang telah ditentukan oleh produsen. Hal ini berguna untuk membangun citra merek atau brand image dan kepercayaan di mata konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Perusahaan dapat memperkenalkan perluasan lini merek yang telah diubah ke dalam bentuk ukuran dan rasa kategori produk yang sudah ada. Perluasan merek atau nama merek yang ada diperkenalkan ke kategori produk baru. Aneka merek atau nama merek baru diperkenalkan ke kategori produk yang sama, atau merek baru untuk kategori produk yang baru. Nah, penjelasannya nih. Yang pertama, line extension, perluasan lini produk, yaitu strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk memperkenalkan tambahan variasi seperti rasa baru, warna, ukuran kemasan, dan sebagainya pada suatu produk kategori dengan menggunakan nama merek yang sama. Contoh, merek Samsung meluncurkan handphone dengan seri yang berbeda, yaitu Samsung A3, Samsung A Galaxy 5, dan Samsung A Galaxy 7. Nah, yang selanjutnya brand extension, yaitu perluasan merek. Perluasan merek merupakan salah satu dari 4 strategi merek, yaitu nama merek saat ini diperluas ke kategori produk baru. Contohnya merek Dove, ada Dove Oil Serum, Dove Treatment Mask, dan sampo Dove. Selanjutnya multi-brand atau aneka merek. Strategi ini dilakukan dengan menawarkan banyak merek pada satu macam kategori produk yang sama. Multi-brand memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan sales space lebih besar di rak pajangan pengecer. Dalam kasus tertentu, perusahaan bermaksud melindungi merek-merek, utamanya dengan jalan mengembangkan flanker atau fighting brand. Contohnya produk es krim Campina
yang memproduksi berbagai macam nama, rasa, dan bentuk yang beragam. Selanjutnya, new brand atau merek baru. Strategi pengembangan merek ini menggunakan merek yang benar-benar baru untuk peluncuran produk baru. Perusahaan contohnya PT Coca-Cola Indonesia meluncurkan merek Fresh Tea untuk produk baru minuman. Produk perusahaannya itu teh dalam kemasan botol dengan aroma bunga melati. Baiklah, sekian penjelasan materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.